kesempatan ini telah diberi kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun dalam keadaan online ya, anak-anak semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ini Ustaz akan menyampaikan materi pada Ananda semua, yaitu tentang pembelajaran mempertahankan kejujuran sebagai cerminan pribadi. Ya, semua. Mungkin Anda semua ada yang tahu apa itu kejujuran? Ada yang tahu Anda semua? Tentang apa, Ustaz? Kejujuran. Apa itu jujur? Pengertian jujur. Jujur adalah tidak ada, Ustaz. Kalau kejujuran itu menyatakan cerita yang sebenarnya, Ustaz. Ya, ada yang lain? Jujur adalah perkataan yang benar, Ustaz. Tidak membohongi. Ya, betul. Adapun pengertian jujur yaitu kata jujur itu semakin dengan kata sidiku atau sidik, yang mana berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadhibu. Secara istilah yaitu sidiku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Adapun pembagian sifat jujur dijelaskan, pertama tujuan pembelajaran ini yaitu harus pembelajaran diharapkan siswa itu mampu menerapkan sifat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak, yang mana jujur dalam niat atau kehendak ini yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jujur dalam kehendak itu kita memang benar-benar untuk jujur gitu, bukan dari paksaan dari orang lain. Karena membedakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang mana yaitu sesuai yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur atau menepati janji, termasuk jujur jenis ini. Kemudian jujur dalam perbuatan yaitu beramal dengan sungguh-sungguh. Perbuatan tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dan perbuatannya, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sungguh dibenci di sisi Allah jika kamu
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi di sini sebagai contohnya, adapun orang yang berbicara kepada temannya ke soal jujur tentang sholat, misalnya tentang sholat. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh melalaikannya. Tapi sementara untuk diri dia sendiri sering dilalaikannya dalam. Tampilkan semua gambarnya, kecuali saya. Jadi Ian, nomor Rehan. Hanya saya yang nggak tampilkan kamera. Yang lain tampilkan. Jadi disinilah yang dimaksud dengan jujur ya. Kemudian perilaku jujur dapat menghantarkan pelaku menuju kesuksesan dunia dan di akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang dipercaya, jujur, dan setia. Demikian karena segala sesuatu yang diamankan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bersifat jujur. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Nah. Adapun dalil Al-Quran tentang kejujuran. Qala Allahu azza yaumu yanaf'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika al-farzul azim. Artinya, inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Adapun in tasduqillah yasduqka, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Jadi kita tidak hanya jujur kepada sesama kita, tetapi kita juga harus jujur kepada Allah. Yang mana ketika kita jujur kepada teman-teman kita ataupun yang kerabat-kerabat kita yang lain, tapi sementara kita tidak jujur kepada Allah dan tidak mengamalkannya, hanya sebatas perkataan saja. Contoh perilaku jujur itu, yang pertama, tidak berbohong kepada seseorang atau mengembalikan barang yang bukan miliknya. Jadi seperti contoh, kita menemukan barang, ada orang menemukan barang, tetapi orang itu bilang siapa yang punya barang ini, tapi kita mengakuinya gitu, sedangkan kita tidak mempunyai barang tersebut, tetapi kita mengakuinya yaitu barang itu milik kita. Itu tidak boleh, karena itu bukan sifat jujur. Ataupun mencontek atau di saat ulangan, itu tidak dibenarkan, sudah pasti tidak dibenarkan, karena itu bukan perilaku jujur ya Anda semua. Kemudian mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat. Jadi apapun kesalahan yang kita perbuat, kita harus mengakuinya.
tidak boleh kita menuduh teman kita yang lain. Di situ karena kejujuran kita sangat penting saat kita mengakui kesalahan. Kemudian berkata apa adanya sesuai kebenaran. Jadi kita berbicara tentang apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak boleh berbicara berdusta kepada orang lain. Apa yang benar terjadi itulah kita harus yang kita bicarakan. Kemudian adapun contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Di sini Ustaz akan jelaskan ya. Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan misalnya Rasulullah SAW berdiri atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, marilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyun kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika dia di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian. Apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab percaya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin," katanya. "Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Jadi kalau kita itu selalu bersifat jujur maupun kepada orang lain ataupun diri kita sendiri, ya orang sudah sangat percaya gitu bahwasannya kita tuh memang nggak pernah berbohong seperti Rasulullah. Kemudian jadi dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhanya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangannya yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan kebenaran dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Jadi perilaku jujur itu sangat penting ya Anda semua, karena di setiap kita jujur, orang pasti akan percaya kepada kita. Tapi ketika kita jujur, adapun sesekali ketahuan kita bohong kepada orang lain, ya orang itu pasti tidak akan percaya. Karena walaupun kita udah banyak jujur daripada bohongnya, sekalipun kita berbohong, pasti orang tidak akan percaya lagi. Adapun manfaat jujur dalam kehidupan, yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita tuh jujur, sering jujur kepada orang, jadi kita itu mudah mendapatkan kepercayaan orang lain gitu. Mau kita meminjam sesuatu kepada orang lain, nah, jadi orang akan senang gitu, tidak harus memikir dua kali kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Kemudian hidup terasa lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan, memiliki banyak teman, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan. Ya, baik Anda semua, itulah materi yang Ustaz sampaikan ya tadi.
yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cerminan pribadi. Baik, di sini mungkin ada Anda semua yang ingin ditanyakan? Atau Ustadz yang bertanya ya? Baik, pada Anda semua yang telah Ustadz sampaikan tadi itu, manfaat jujur dalam kehidupan. Mungkin ada Anda semua yang bisa jawab, apa itu manfaat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar Anda semua ada yang bisa jawab. Mungkin saudara Rehan, ketua kelas kita, bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab apa itu manfaat kejujuran itu. Yang pertama adalah mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, hidup terasa damai dan bahagia. Tentunya gitu ya. Yang ketiga itu lebih percaya diri. Yang keempat itu memiliki banyak teman. Yang kelima, mendapatkan banyak pahala. Ya, benar sekali, saudara. Jadi, manfaat hidup dalam kehidupan, mudah mendapat kepercayaan orang lain, hidup terasa lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan, kemudian memiliki banyak teman, dan mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya orang yang jujur. Baik, mungkin dari penjelasan Ustadz tadi itu, mungkin Anda semua sudah pada mengerti, atau ada yang ditanyakan? Sudah Ustadz. Dapat ingat semua ya. Baik, kemudian istilah pembelajaran yang materi yang Ustadz sampaikan ya. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.